Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibang pinakadep. Hah? Oh, pajeh huting. Oh, putingnya. Nah, pemirsa, berdepatan pulang kita di acara Pandiren di Girdo. RT 5, RW Talo, Gang Bunto, belakangnya Gigi Tegugur. Iya, sudah. Hari ini kami di bintang tamu istimewa nang urusan sidini terkait urusan berdautan masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi tamu istimewa kami ini Al Mukarram. Nah, iya sudah. Ustadz Rani Patah. Iya. Pujo. Yang tamu kita hari ini Rani Patah. Pujo. Kawan Ustadz yang sudah ilmunya sudah kada diragukan. Kada boleh. Kada boleh. Kada boleh. Masalahnya waktu bintang tamunya Habib semalam aja minta tiupakan. Julunya kalau Ingin mengatakan aja lagi dari malam. jadi ayo tetap lawan Ustadz Ulun, Ustadz Miji. Nah, si Dini sudah di mana-mana di kieu urang. Iya. Alhamdulillah belum di kieu ke sana lagi. Iya, Oke, nah. Bakal aja. Bakal kalau aja. hendak sih itu dulu. Iya. Hari ini kan bulan, kalau bulan Arabnya tuh oh iya, Amang Hasan. Nah, Gak ada penonton nih di Banjar TV membuat pian anak nonton langsung. Iya. Tiap malam sanayan, dudukan sini. Iya. Kawah aja rame aja gitu nih, ada penontonnya 50 ikung ada. Saya Ada. takut tadi Amang Hasan mana aja. Amang Hasan hari ini ada hauran ke Sangata. Sangata. Kada kena sangat lah. Kadang-kadang sangat Kasangata menghadiri mau bemulut orang di sana. Iya. Kerukunan warga Banjar bemulutan di sana. Bemulutan sana lah. Padahal 3 undangan 3 rumah. Arau kada ditulaknya. Nang jauh. Yang jauh alam sana. Padahal apa ada? Kira-kira bang. Iya. Ini Bang sana. Ya kalau semalam tuh lah ke Malaysia juga. Atau bisa juga ambil yang jauh aja, banyak pahalanya Bu juga. Iya, ada aja. Ustad. Atau amplopnya ganal. Nah, wayahine, Iya. buhan pian anak tahu wayahine itu kada kayak bahari lagi. Apanya nang kada kaya bahagia? Ya wayahine kada kayak bahari. Iya, apanya nang kaya bahagia Pian toh? bahari Iya. lengkap. Iya. Wayahine kada lagi. Kepinggahan Banom. Jadi anakan halus. Maksudnya kalau dalam bahasa Tanjungnya itu kan dekadensi moral. Oh, dekadensi. Jadi maksudnya dekadensi moral tuh nilai-nilai filosofis, nilai-nilai religius yang ada di wilayah Kalimantan Selatan ini merosot bener. Baharilah mun hendak tahu nah di kampung Ulon bila bulan mulut ini timanya Ini kadang-kadang tema lagi. Bulannya tadi. penontonnya kritis banget. Apa mun karak hidungna kritis. Jadi tema kita hari ini kita mempertahankan nilai-nilai di bulan Rabiul Awal ini, khususnya peringatan Maulidul Rasul. Karena apa? Nilai-nilai itu sudah mulai merosot, artinya nilai maksudnya tuh orang tuh kurang sudah oh ini bulan Maulid. Bulan bahari kan di kampung Ulun tuh bila bulan mulut ditantuakan harinya itu dasar sakampungan. Dasar sakampungan, jadi kita sakahandak singgah. Itu sekaligus sekampungan tuh Tiap ada rumah orang bacaraan. Jadi ya. sakahandak singgah. Biasanya kami nginggah yang tak bang. Buang ini aja rumah orang Samin. Ada maksudnya rumahnya. Gana. Oh, berarti pasti singgahan itu mengarahkan anak-anak jadilah singgah-singgah itu sampai sore. Itu acaranya. Jadi mulai besokan? Iya, cuma sampai kamarian. Nah, besokan tuh orang banuan dulu. Pemulutan bahari berjanji. Iya. Nah, mereka yang itu ya berjanji ngaran salam alaika. Itu bahari sampai jadi kita tuntung orang beracaraan gitu, jadi datang ke sini makanan, datang ke sini makan. Wah ini kan ada lagi, wah ini wadah Haji Adol coba mulutan. Malam isuk ya wadah malam isuk wadah paling kayaknya puncaknya di masjid.
masjid kena masing-masing rumah maulah nasi bungkus 3 buting kah. Antar ke masjid. Kuliknya bawa 5. Jadi serbujur gitu kan. Maka 3 datang mau 5 kayak pakai sahnya. Jadi di Tanjung aja yang acara yang se-RT-an tuh di Suhade lagi jarang. Jadi bila hendak ada acara ditantuakan tanggalnya di masjid. Bung mereka. Sampai dia tiap rumah buka kayak itu. Itu nang dekadensi tadi itu lah. Dekadensi perubahan sudah kalau ujar tuh apa Surya Paloh tuh apa distorsi. Distorsi. Ya. Itu apa artinya? Beturun juga. Beturun juga. Jadilah buan pemirsa lah amun hendak mandirakan nih hendak bergabung juga nih apa-apa nilai maulid yang kira-kira bukan pian nih hendaknya itu juga misalnya hendaknya pemerintah nih bukan gubernur mengadakan yang terbuka untuk masyarakat umum khusus maulidan atau mengadakan acara khusus ini kan beberapa tahun yang lalu ada yang lomba tiap daerah lomba lomba hadiah kan festival maulid kedede nih. Nah itu artinya dekadensi. Kalau jadi buruan pemirsa mun hendak obat bergabung nih nomor SMS ada sudah kami sediakan, silakan mun hendak menelpon telepon aja juga. Jangan tepa huruf nomor itu. Ya jangan tepa huruf, nomor SMS nomor telepon kena takang SMS-nya. Caranya khusus bisa baca SMS. Jadilah bulan pian hendak manukah apakah usulan-usulan baik gesan Ramadan gesan Rabiul Awal ini bulan mulut ini apa bagusnya khususnya gesan kita nang wilayah Banjarmasin Kalimantan Banjarbaru yang mendengar nih Banjar TV nih mulai hari ngarancak tuh Sungai Lulut, Sungai Tabuk, Alalak Amun teh ada juga semalam. Iya, Amun teh ada Tanjung ada juga pas paman dia di rumah sakit Ulin. Di rumah Ansari Saleh. Ansari ini masih dia ngaku jadi Tanjung. Padahal dia orang Tanjung, padahal sini haji dia. Jadilah ini umpat betakon dulu. Iya. Di ini kan ada sumber juga. Mau ada sumber. Apa jadi sumber? Jangan agak sembuh ada. Zaman pian masih anu ini pian tuh kalah. Nah, tuh sudah kalah. Ibu juga aja. Ayo. Apa dan Jadi waktu zaman pian masih anom bahar. Itu apa nilai-nilainya? Ini kan lagi dimulai-mulai. Iya, nah kayak itu juga toh. Lagi bahagia kan di kampung-kampung tuh kami. Mengadakan maulid. Bilanya sudah bulan maulid itu kan kadang sampai 30 rumah jadi satu. Kadang kayak di kampungnya si Uto banyak. Nah, kalau neng dulu kan ada satu 3 jadi 1. Nah, karena malam besoknya 3 jadi 1. Lain lagi lah. Bagus juga tuh. Tapi 3 kepala keluarga itu nah. Jadi datang kan macam-macam toh. 3 kepalanya juga datang. Banyak masyarakat datang, masyarakat diumumkan di langgar. Malam ini di rumah sini. Di rumah sini. Ditanggung oleh nang bertiga nih. Iya. Tuan rumahnya. Kalau bahasa Tanjungnya tuh sahibul bait. Kalau bahasa di kampung tuh sahibul gawi. Nah, sahibul gawi. Jadi kayak itulah zaman pian masih masih payung. Masih payung. Ini kan payung lagi. Gagahnya sih. Jadi kalau ada pian Bang, kayak apa? Bahagianya itu pian tuh di kampung mana? Di kampung mana? Ulun di kampung di Subang Mesigit situ. Kalau kami di Hulu di Teluk Tiram lah. Teluk Tiram. Kalau di Teluk Tiram tuh masing-masing rumah juga atau bergantian aja Bang. Misalnya malam ini wadah siapa, karena malam esok ada siapa. Ya ada nang punya kemampuan lah. Itu nang melaksanakan atau kan ada juga di langgar melaksanakan. Di masjid melaksanakan juga. Jadi kan ada Bang nang kayak pinang berurunan nang 3 buah rumah bergabung tuh kada ada kayak itu. Atau kayak nang di Tanjung tadi kada ada itu untuk di Teluk Tiram ini kada ada. Nah itu aja, cuma tetap mengadakan peringatan maulid. Kalau ini kayak apa nilai-nilainya menurut Pian nih? Nah di kampung Pian masih ada tuh kan tadi lebih seminggu yang lewat nah belum ditelepon di SMS oleh kakawalan bisa telepon lah di teleponnya kan bahwa di langgar itu kan ini kan pindah di Belitung di Belitung rumah pulang kan jadi tapi terkenal di Belitung insyaallah nah lalu kan yang di Teluk Tiram ini tetapnya kontak tahun kita kan. Nah di padahalnya Ustadz jam malam karena di langgar kita ada peringatan Maulid, tolong hadiri akan. Kita kan ada penceramah kita yang penceramah orang lain. Cuma karena kita nih
ya angkut mantan warga situ kan. Kita tetap diundangnya tapi ada peringatan tuh. Nah, kalau kita datang masih ada kita. Nah, itu dan cuma bedanya bahar itu tadi kayak di Tanjung kan membaca maulid Syaraful Anam kah? Iya. Nah, atau apa Adibai. Kalau di Teluk Tiram itu bahar Syaraful Anam aja selawatan. Nah, wayah ini sudah kan mulai sudah masuk maulid Al-Habsyi itu Bang. Nah, itu Al-Habsyi. Lawan berterbangnya ada. Dahulu kan ada berterbang tuh. Nah, dahulu kami kan bisa sahutan suara aja. Berkencangan. Jadi mun ini ada timnya. Ada timnya dari bantal, bukunya, baku liling. Banyak ada bisa. Sapu buka sakit parut. Iya. Ada buka sakit parut. Banyak ada arwah Haji Adom. Arwah Haji Ambam, itu sih diambil terus. Ada mau masuk karena giliran nyebut kuliling. Maka bemit. Kamu nano karena di sana ada jualnya buku cakan aja. Kalau ini sudah diatur iramanya. Lawan memang ini tuh yang tim sudah ada grupnya. Itu tadi tim tadi diatur iramanya. Kita suaranya bagus-bagus. Udah ada grup. Nah, itu undang punya tuh ada istilah grup ampun rumah. Ada. Bahari deh sebenarnya lawan kita harus bisa bahari mun kada tuh supane. Nah, orang mantak betal. Aja. Level 3. Dan itu beikhlasan dok. Beikhlasan kada ada komersialnya lah. Ayanglah. Lawan juga lah. Terkait masalah dekadensi moral. Wah, ini kekanakan sudah mulai membela. Artinya membela itu padahal ini Bang bulan Maulid nih. Bulan Maulid nih artinya kita mengingat lagi kan peristiwa sejarah paling bersejarah nih gesan agama Islam nih peristiwanya di bulan Maulid ini. Nah, jadi di peristiwa bulan Maulid ini yang utama ternyata diutusnya Nabi itu gesan apa? Moralitas. Ini nilai-nilai ini yang rancak terlupakan orang asik. Sampai malam subuh bangun orang ngajar Allahu Akbar. Apa sampai jam 3? Bermulutan sampai jam 3 subuh kada ingat mana yang utama. Nilainya sudah mana orang terganggu anak istirahat. Nah, makasih nyaringan tak anak. Ini sudah asing-asingnya kan grup-grup tuh baharatan soalnya. Wah, ini banyak sonong kok. Sampai jam berapa malam gitu. Nah, kadang-kadang itu yang ulun perhatikan kekawanan ada juga yang 4 grup itu perhatikan subuh kali. Kayaknya malam sampai lagu. Pas subuhnya. Nah, ini juga nilai-nilai yang harus Jadi apanya? Makna maksudnya makna. Ini pun nonton ini protestan. Aja sekali datang nih. Siapa ngaran? Anto, orang muka sini aja. Nah Anto nih makna dari peringatan Maulidur Rasul ini apa gerang? Nah, ngintunya harus kita bujur-bujur ingati. Nah, ini sudah mulai masuk. Nah, SMS. Nah, kita memikirkan makna-makna itu. Nah, masalahnya makin hari makin moralitas orang ini makin membela bulan puasa hitungannya. Pian datang aja ke pasar Hanyar sini. Itu orang di tengah jalan kada supan. Hendak apa makan jok pentol kada supan. Moralnya sudah nilai supannya itu sudah kada. Imbe itu Jumat lalu lalang sampai Jumat kada supan lagi. Artinya nilai-nilai itu di bulan Maulid ini nilai-nilai itu hendak kita angkat lagi. Nah, apa misalnya ada SMS. Apa deh makan utuh dadum di rumah. Ini anaknya yang ulun utuh juga. Pengasa ulun wayah ini banyak nang maulid pada maulid. Nah, ini maulidnya itu apa nang maulid? Maulid di rumah. Nang ngatan anak kawin dulu. Kan tahu peringatan maulidnya, etapnya maulid. Ayo jadi, itu ada SMS lagi, ini himbauan. Himbauan. Mari kita mengikuti suri tuladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan perbanyak membaca salawat dari Ahmad Rashid Sahurai Marabahan. Jadi Ahmad Rashid ini Sahurai, isuk puasa berarti. Sahurai Marabahan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Marabahan. Nih emang siapa emang kawas juga kan? Iya, hawas saya nah. Amun kawa di setiap kabupaten sudah
tahu aja pengaruh umum suruh membaca. Ayo Bang Anum nah. Amun kawan di setiap kabupaten itu diadakan maulid terbuka oleh pemerintah dari Irfan di Paramita Rusadi RT 8 Belawang. RT 6 Belawang, iya RT 6 Belawang. Jadi sini RT 6 tuh Belawang. RT 7 kada. RT 6 dan Tabila Belawang itu bagus. Masjid tuh Tabila Belawang bagus. Iya. Nang kada bagus tuh kan Masjid Bakumpai. Nah, sangat Masjid Belawang betul. Iya, Masjid Bakumpai. Masjid Bakumpai. Mulai sudah. Masalahnya ulun waktu hanya liburan semalam hari raya tuh ulun kano. Apanya? Wah, nah pemirsa Benjer TV, kita nyambung pandiran kita baru jauh ini, kita hendak mengingat lagi apa nilai-nilai yang kawak kita angkat di bulan Maulid ini. Ternyata banyak sudah, ini SMS sudah mulai banyak masukan, adanya anak 4 lalu, kita lalukan anak lalu ini. Maulud kelahiran, ada milad kelahiran, ada maulud artinya orang yang dilahirkan. Cuman yang sudah nyaman menyambat bahasa Banjar nih bulan mulut. Nah, itu kan ada dalam kamus bahasa Arab. Itu kamus kita aja. Memang bulan mulut nih kan bulan muntong kan. Kada sing ampihan muntong nih. Abad terbangan membaca maulud dengan muntong. Mengaji lawan muntong juga, ceramah lawan muntong, MC-nya lawan muntong, membaca doa lawan muntong, tuntong baca doa makanan, muntong pulang. Nah, jadi bulan mulut tuh pas ajanya lah. Nah, cuman yang dalam bahasa Arab itu aja tadi 3 itu aja, maulid, milad atau maulud. Nah, tapi kan kita kalau sekadar memperingati kelahiran Nabi aja satu mat aja selesai. Sebenarnya kan Nabi itu lahir di kota Makkah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu kelahirannya habis sudah kan. Tahun-tahun apa tadi? Tahun gajah. Tahun gajah. Ini kan masih halus nih. Itu. Karena dahulu itu kan belum ada tahun Hijriah. Nang tahun penanggalan Islam ini belum ada. Nah, orang kan ingatnya sebelum Nabi lahir itu datang pasukan bergajah nang di bawah pimpinan Raja Abraha itu kan datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata Ka'bahnya kada hancur. Karena Allah kada menghendaki ya Allah. Nah, sebaliknya pasukan bergajah nang hancur, mati, musnah, binasa. Nah, menurut riwayat 50 hari setelah pasukan bergajah mati itu Nabi kita dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini. Nah, karena masih suasana pasukan bergajah itu kada hilang, bakal suasananya tuh kada hilang. Nabi kita lahir, nah lalu masyarakat Arab tuh mencantumkan atau memadahkan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah. Melihat momentumnya tuh kayak tahun 2014 tadi itu tahun naga air. Tapi kita kan ada tahun naganya, Bang. Lain pulang itu lah. Nah, itu si O lah nang tahun gajah. Nah, tapi kan nang makna tadi lah. Tahun kapling. Kita kembali kepada makna tadi. Enggak maknanya. Nah, kembali kepada makna tuh kan Nabi ini tadi kan lahir bulan Rabiul Awal, lalu disebut bulan Maulid. Nah, tapi maknanya itu kenapa Nabi itu dilahirkan, ya kan? Atau bahasa umumnya itu diutus lah. Diutus. Nah, itu jar utuh tadi kan apa tuh? Ada pesan-pesan moral. Nah, itu. Nah, kan sesuai yang diucapkan beliau dalam hadisnya yang terkenal sudah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nah, gitu. Kan untuk ini kan siswa yang bagus yang hafalan yang kuat. Hafalan kuat beliau. Jadi ujar Nabi, aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, ya kan? Untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi memang
Nabi ini 13 tahun nah di Mekah nang diurusi akhlak tuh aja. 13 tahun lah. 13 tahun. Okay. Jadi belum ada lagi nang ibadah sembahyang tuh belum ada lagi, perintah sholat belum ada selama 13 tahun di Mekah tuh. Perintah sembahyangan duanya. Belum kan ada. Perintah perintah puasa ya kan? Perintah puasa itu turunnya waktu Nabi sudah di Madinah. Ayat-ayat perintah puasa tuh berapa tahun ibadah dakwah tuh lah. Jadi dakwah di Makkah 13 tahun tuh hanya moral, akhlak. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, matan siapa di mana Nek? Dari Pasaloy. Paloy, Dek. Di Tamban Desa Mekarsari. Di mana? Mekarsari. Di Tamban Desa Mekarsari. Napa nang hendak disampaikan salam kah? Nang hendak disampaikan masalah Maulid. Iya. Jadi kebanyakan Maulid yang disampaikan itu bukan kelahirannya. Yang kebanyakannya yang kita dengar-dengar dari guru, dari ustadz, masalah makrifat. Masalah awaludin yang kebanyakannya. Awaludin. Jadi banyak pada mengerti, akhirnya makanan yang dipikirkan. Pas banget. Masuk pian, Nek. Iya, bulan mulut tadi. Iyalah. Bulan makanan, ya kan? Bulan mulut. Nah, itu. Iya. Oh, ya. Ini Bapak di Mekarsari lah. Jadi masalah ibunya Aminah, abahnya Abdullah, ayahnya Abdul Muthalib, itu kada ada terdengar. Jadi nang menurut pian nang ada nang terdengar di wadah pian itu apa? Makrifat tadi Pang. Pon, nang terdengar itu deh. yang kedengarannya cuma kelahirannya aja. Oh, nggih. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya disuruh sembahyang, suruh sholat. Bujur. Akhir-akhirnya. Iya. Itu sudah kebanyakannya ujung-ujungnya lau makrifat lagi panggil. Iya. Jadi kalau pian Bang menurut pian apakah kehendak pian apa? Jadi kehendak ulun tuh sebelum kan kelahirannya kan melahirkan ibunya Aminah. Nggih. Abahnya kan Abdullah. Nggih. Jadi kan anu kainya Abdul Muthalib. Nggih. Jadi asal usulnya tuh dijelaskan dulu gitu nah. Jadi kebanyakan mendengar ini nengaran kada tahu, ya tahu lahirnya tadi Bang dah. Iya. Nah, terima kasih Amang Paloy lah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz teh. Jadi maksud Sidin tuh kadang-kadang penceramah ini kadang fokus. Kada masalah kada fokusnya. Uji Sidin kadang-kadang penceramah ini tingkatnya yang dipandirakan lawan kemampuan masyarakat menerima itu belain. Jadi maksudnya Sidin tuh yang dipandirakan tinggi Sidinnya kadang-kadang masyarakat kada menangkap lalu pikiran gue ini makanannya apa? Bingung. Kada kau menangkap mun kau aja Sidin mun kawa nih ujar Bapak Palu. Jadi yang memang bahasannya materi-materinya disampaikan tuh mun kawa memang sesuai dengan daya tangkap masyarakat umum. Ada kualitas kalau misalnya Sidin sedang berceramah di jemaah Sidin yang sudah tahu ini ma'rifatullah, ini awaludin Sidin tadi. Oke, kada apa-apa. Cuma kalau misalnya pas maulidan ini masyarakat umum ya materinya sesuai daya tangkap itu. Nah, menurut pian tuh kayak Pak? Pas saja menurut kan ada riwayat hadis kan mengatakan khatibin nasa ala qadri uqulihim kan gitulah. Uqulihim artinya kan ajaklah manusia itu berkomunikasi sesuai kadar intelektual mereka. Kan gitu. Tahulah intelektual.
Nah, jadi kan sesuai kemampuan, daya tangkapnya itu. Nah, jadi bujur aja usul beliau tadi tuh. Jangan ketinggian tadi. Sesuai lawan apa misalnya. Ya, misalnya kayak di majelis taklim tuh kan. Nah, itu kan banyak itu kan kurang dasar paham sudah. Itu lawan kebanyakan kan apa jamaah majelis taklim itu kada anunya kan tingkatan intelektualnya kada tinggi benar. Oh iya, belain-lain. Nah, belain-lain juga. Nah, jadi lalu menyampaikannya kan harus ya sesuai kemampuan kemampuan anunya ini daya tangkapnya itu. Nah, jadi pas kan, tadi itu nang dipadahkan bujur ini pesan moral berarti kesan buhan penceramah pendakwah artinya berdakwah. Kalau misalnya komunitasnya memang komunitas intelektual, misalnya di kampus IEN misalnya mahasiswa, artinya materinya boleh lah lebih akademis juga. Akademis. Lebih akademis dong. Kalau di kampung kan dosa. Nah, dosa terlalu akademis. Sama ucapan dari dekadensi moral, distorsi, degradasi. Degradasi. Jadi pikirannya kan tadi. Lu makanan. Lalu makanan. Pikirannya. Nah, pemirsa Banjar TV, ada SMS juga. Oh, ada SMS, cuma hendak bacakan SMS, adanya hendak lalu, Jar. Jangan kada ingat nih SMS sudah berapa ekong? Sudah berapa ekong? Banyak ya jawabannya. Tetap SMS akan di sini bila materi pian yang paling menarik, paling bermanfaat, itu yang paling minta operator pilihkan yang itulah yang paling bagus yang kita bacakan di sini. Nah, pemirsa Banjar TV, kita laluakan yang hendak lalu lim ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa Banjar TV masih lawan ulun, lawan Ustadz Miji, lawan Amang Rani Patah. Kebanyakannya SMS masuk betakun lawan Ustadz Miji. Nah, kaulun ada 2 buting, Amang Rani Patah kada lalu SMS masuk. Lain baknya. Tahu lah baknya nah. Bak ande. Jadilah banyaknya mau sulakan masalah-masalah maulid nih. Saran-saran dari SMS tadi, tolong disaring. Ini ada yang hendak betakun. Jadi pemirsa lah, ulun hendak betakun lawan produsernya dulu. Mang, ini bolehkah masyarakat umum betakun di sini? Lanjut. Nah, jadi buat pemirsa yang kebetulan datang ke Banjar TV, silahkan betakun langsung. Iya. Maulid itu nang bujurnya apa nang sadarannya katanya aja orang tuh. Orang mana? Aku orang Bebe. Aku melihat kasih ini tuh rame banget. Iya. Tapi rumah di mana sihnya? Aku rumah di Semalut ya. Kenapa aku Bebe? Ngaran Anto. Anto. Tapi orang yang Jawa lah. Nah, pemirsa Banjar TV, ini ada tetakunan dari Anto, orang Sungai Lunak sini, asli Berebay. Jadi tetakunannya ini adakah kadar-kadar tertentu dari perayaan ini termasuk sudah berlebihan. Ini kada pas misalnya di acara ini kada kayak contoh ulun jujur aja pas hanyar ada acara di salah satu asrama kayak itu ini kan acaranya susunannya sambutan ini imbe itu pas penceramahan anak lalu disurati handapi aja lah. Mas sambutannya bilang manuk penitia mau laporan ini aku penceramah disurati handapi aja lah. Jadi intinya kayak apa? Yang sederhananya Ustaz, silakan Ustaz. Jadi kan ya bagus nih lah pertanyaan Anton ya. Jadi peringatan Maulid ini sebagaimana ada SMS itu peringatan Maulid ini bagus nih sebagai sarana silaturahmi kita. Silaturahmi kan alhamdulillah dengan adanya peringatan Maulid ini di mana kah? Di masjid kah? Di musala kah? Akhirnya kita kan tak kumpulan, bertamuan. Nah,
itu wahana atau sarana atau media. Wahana ngaran bini ulun. Iya. Tapi bunga setelah nah. Nah, iya. Anu ya media silaturahmi kan. Nah, itu bagus silaturahim. Nah, itu pertama. Nah, cuma media silaturahim ini kita manfaatkan sebaik-baiknya kan. Jangan banyak acara lain tuh nah. Jadi boleh membaca syair maulid, ya kan boleh aja, bagus aja kan. Syair atau syair maulid itu dibaca, boleh ad-dibai, berjanji kan, Saraful Anam atau Al-Habsi boleh. Nah cuma juga kadusakin panjang-panjangnya ada nah. Ada nang kada sing ampihan baca rawi, kepanjangan kayak rawi itu wajib kayaknya nah. Kada usah lah kada apa-apa dilangkau. Ini kada kau dilingkau Jawa. Boleh aja itu kan ngarannya gini kisah kan. Kisah itu nang mana kita hendak rawi itu artinya kisah kan. Rawi itu riwayat. Nah, kemudian nanti anunya apa ada puji-pujiannya kan. Nah, boleh juga kan apa-apa. Nah, memuji Nabi kada salah bang kan. Karena Nabi itu orang mulia kan. Nah, kita puji. Nah kemudian imbah tuntung membaca syair maulid tadi ya kan kadusah panjang benar lalu ada tausiah ceramah. Nah ceramah ini memberikan pencerahan kepada umat. Kan? Pencerahan, membuka wawasan. Nah, wawasan pemikiran. Anu Bang wah ini maaf aja lah. Ini grup-grup maulid ini benyaringan anu. Son, ini masuk juga ke dalam anu yang berlebihan. So di sini kami besi son yang tenaganya berapa anu. Ini mungkin itu anu aja apa bias teknologi. Bias teknologi. Lanto paham lanto. Jadi sederhana aja. Kisahkan di Sungai Lulak sana kayak apa sana. Ya kan dah mun boleh ke berapa kisah. Nah, tadi sebutin sambutan jangan banyak gitu nah. Ini sambutan ketua RT misalnya. Sambutan ketua panitia, sambutan ketua umum masjid. Mbak itu ada camat sambutan camat. Nah, ada gubernur sambutan gubernur betul yuk. Pilih dari pejabat tuh seikung aja sambutan. Kasihannya lurah kada disambat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Matan siapa di mana? Ridwan di Rantau. Ridwan di Rantau. Rantau di mana Wan? Iya. Oh Wan. Rantau di mana? Halo. Iya, halo. Rantau di mana rantau? Pulumu. Rantau di Tatakan. Oh, di Tatakan. Iya, apa yang hendak pian sampaikan masalah terkait masalah maulid nih, Mang? Nah, ini lu setuju lawan yang Pak Ustadz tadi, tidak mau yang kawan-kawan juga. Jadi kan ceramahnya sedikit aja, yang anunya banyak sambutan itu lah ininya. Amun di pada ulun ini tadi kan biar Anang tadi ada juga. Di kampung Anang lagi dulu kami pemungutan peserta semuanya. Namun di kampung yang ulun sini dari dulu sampai wah ini alhamdulillah masih rame kayak itu. Banyak orang yang mengerjakan di rumah apa. Nah, dia apa punya sesudah selesai yang di rumah biasanya ke musala atau ke langgar atau ke masjid kayak itu. Tapi ada juga yang ke anak-anaknya tuh yang di luar banyak yang bergaya, banyak yang itu, itu kayak apa itu engkau itu ya? Kalawasan tuh bang. Iya. Karena kalawasan jadi sempat bergaya kan. Makasih Mang lah. Yo. Nah, ada salam kah? Salam-salam buat sabarkan di Banjar TV aja. Mudah-mudahan semakin sukses aja gitu sabarkan. Matan Tatakan iya Datuk Sanggul. Nah, pemirsa Banjar TV aja si Dene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mamang lah. Amang tadi acaranya alhamdulillah di kampung sini itu masih dilestarikan artinya
tiap rumah tuh mengadakan karena puncaknya di musala atau di masjid. Bila puncak acaranya yang sekampungan. Nah, jadi yang jadi takunan si Dini bila acara maulid tuh sudah bila sudah beberapa jalan kekanakannya tuh keluaran rumah, ada yang main bal, ada yang becet-cetukan, wah ini main sepatu roda, kepar. Nah itu kayak apa tuh menurut Pian tuh kekanakannya pina tumbur bener. Nah itu kan pertama tadi karena kelawasan membaca itu tadi. Kebanyakan sambut menyambut syairnya kelawasan, rawinya kelawasan, tambah sambutan. Nah akhirnya kekanakan keluaran. Coba nang tadi yang sederhana tadi, yang simple, ringkas ya kalau. Nah itu kan sambat apa-apanya. Mbak Tuntung kan bila ringkas singkat tadi, makanannya pasti datangannya pulang kada jadi permainannya. Nah kita bacakan SMS dulu lah. SMS Manambayan nih ada dari 08 sekian. Kayak apa munnya peringatan Maulid nih kayak MTQ juga dimeriahkan. Wah, SMS berikutnya dengan semangat bulan Maulid kita tingkatkan akhlakul karimah, perbanyak salawat dan tingkatkan amaliyah kita dari Ahmad Rasidi Sungai Sahurai pulang RT 4 Berito Kuala. Nah ini kayak tema Maulid di Langgar. Assalamualaikum ulun Ilham Tumatan Kapuas Genal. Kapuas halusnya mana? Kapuas Genal mana pahala bemaulud di rumah lawan di Langgar. Nah itu betakon masalah pahala tuh. SMS berikutnya ini dari Windy di Pemurus. Halo Windy. Wah ini kawan seorang nih. Kawan. Windy itu ngaran lakian ja. Windy itu ngaran lakian. Ini Maulid nih merupakan sarana karakatan kita di benua, mudahan tetap lestari. Nah ya silaturahim tadi Embe itu dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kota Banjarmasin menjadi kota yang berkah. Amin. Nah ini Ijay di Berebay. Di bulan mulut nih, di bulan mulut nih orang banyak hendak mengisi mulutnya aja. Nah, bukan hendak mendengarkan ceramahnya. Sesuai ngarannya tadi bulan mulut. Nah itu dari Ijay. Itu Maulid itu kan ibadah. Pas lagi antara Maulid listrik mati. Yang ulun takunakan berdosa kabuan PLN tuh. Soalnya mengganggu acara Maulid. Sama aja juga anak buka puasa po pajalan kurang nah ber aja. Karena jadi dengar bedok. Ini kayak apa aja nih takunan. Ya ditampung aja Ustadz bila ada kawan jawab ulun jawabakan gitu. Ayo. Nyaman jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun umpat. Lain ngaran. Apa paget ulun umpat. Sakanya ulun umpat betakon. Dikira ulun umpat ngarannya umpat. Ulun umpat betakon lawan julak miji. Julak Ustaz. Kenapa julak? Ini kayak aja nih. Kayak apa cara menjaga akhlak mulia nang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman modern ya dari Jain Alha Pagat. Zaman bahari ulun lagi halus rancak mendengar kisah-kisah Nabi, khususnya kisah Rasulullah. Zaman wahini parasa ulun jarang banget kayak apa hendak mengingatakan. Untuk kayak yang tadi itu tuh. Nah, jadi memang kadang-kadang ya karena sudah rancak juga sudah menceritakan tentang sejarah Rasulullah, lalu sahabat atau ulama-ulama mazhab yang disampaikan. Nah itu tatakunannya. Nah itu aja dulu lah SMS-nya. Nah pemirsa Banjar TV masih banyak SMS yang panjang kita bacakan. Mohon maaf dulu adanya hendak umpat lalu. Lawan Ustadz Miji hendak mengambil kitab dulu 3 buting. Ini masalah PLN berdosa tadi ya Pak. Nah kan saya bertahan kita lalukan dulu. Nah hendak lalu 5 menit.
Nah, pemirsa Banjar TV masih lawan ulun, lawan Amang Rani Patah, lawan Ustadz Miji. Iya. Nah, kita memandirakan masalah maulid. Sekalinya respon masyarakat luar biasa banyak nih, buktinya SMS banyak. Masuk telepon tadi tumpang tindih, cuma kita waktunya kada cukup lagi. Jadi ini ada beberapa SMS kayaknya yang mungkin ya kami kada terbacakan, ya mohon maaf berilaan karena kan kita temanya nih memang ya kalau tema maulidnya banyak yang kita angkat sebujurnya. Apalagi tadi ada yang bertakun di zaman modern ini. Nah, ini dari tadi yang bertakun langsung ke Ustadz Miji kayak apa cara menjaga akhlak mulia yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di era modern ini yang dasar ngalih sudah anunya. Iya. Akan jemujahan anyar ya SD kelas 2 tipus ada tahu kisah lagi belum lempok lah. Iya kalau silakan Ustaz. Iya. Nah, ini apa SMS ini kan bagus sekali nih. Cuma ada yang perlu kita luruskan, ya. Kayak apa tadi? PLN. Peringatan Maulid ya kan ibadah. Itu tergantung lah. Kalau peringatan Maulid itu niatnya mamam aja, iya. Itu kan ada ibadah. Tahu lah nyong mamam. Niatnya makan aja itu kan ada ibadah. Iya. Tapi kalau peringatan Maulid itu tadi diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Nang membaca ayat Al-Quran dapat pahala. Nang mendengarkan dapat pahala. Ya lah. Mendengar aja. Mendengar dapat pahala. Asal jangan bepandir. Nah, kemudian ceramah agama tadi tausiah itu kan ada ilmu tuh. Nah, sama ngarannya majelis ilmu. Nah, majelis ilmu kan berpahala juga. Jadi itu. Jadi tergantung niatnya itu. Nah, ini nih peringatan Maulid tuh hendak makan aja kah? Anak menyanyi aja kah? Hendak membaca ayat Quran kata deh, atau mendengarkan ayat Quran, dawan mendapatkan ilmu pengetahuan agama kan. Nah, bila lawan itu berpahala. Nah, itu lain pulang. Itu kan itu lain tuh ada SMP, ada SMA kan. SMP itu artinya setelah makan pulang. SMA itu setelah makan amplop. Itu yang tergantung niatnya gitu. Nah, tergantung niatnya. Bila niatnya itu kada ada jadi pahala juga. Orang memberi, Pak? Hah? Orang memberi? Kalau orang memberi asalnya kada ada niat itu tadi itu tetap ambil dan ini berpahala, tetap berpahala. Nah, itu lah. Nah, embah itu pulang tadi PLN ya memati lampu. Berdosa lah PLN kada tahu orang peringatan Maulid. PLN tahu dayanya kada kuat mati. Pokoknya PLN mungkin bila daya kada kuat mati kan itu yang dianukan oleh PLN kan. Jadi PLN kada boleh disalahkan. Kecuali kita laporan. Nah, anak peringatan Maulid malam ini lapor lawan PLN, tolonglah di kampung kami itu jangan dimatii, kami mau peringatan Maulid. Nah, itu boleh. Pas minyaknya kali cukup. Cuma belum datang. Cuma tadi nang jelas kada ada hubungannya kita membaca Maulid lah. PLN memati lampu lalu PLN berdosa kada. Lawan akhlak tadi Bang. Nah, ini nang penting nih. Makanya jero ulun tadi kala 13 tahun Nabi nih di Mekah akhlak tuh jadi urus. Nah, akhlak tuh terkait dengan keimanan. Jadi kalau keimanan seseorang itu baik, imannya benar, akhlaknya baik. Tapi kalau hubungannya pasti itu dalam kaidah itu ada disebutkan apa? Al-jahiru yadullu alal batin kan gitulah. Yang nampak itu menunjukkan yang ada di dalam batin. Nah, kelihatan tuh. Berdasi-dasi rambut mining itu belum baik lah. Belum tentu kan. Maksudnya akhlaknya yang sikapnya kada bajunya. Kan Nabi dalam hadis kan innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kan gitu. Artinya sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan pakaian kamu. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Nah, ya Allah tingkah laku kita yang dilihat oleh Allah. Berarti kalau bahasa Tanjungnya tuh ada korelasinya. Ada korelasi. Atau relevansi. Nah, itu kan bahasa Tanjungnya. Itu. Nah, jadi bila akhlaknya baik berarti imannya benar. Nah, Nabi itu kan imannya benar lalu akhlak Nabi baik. Nabi ini lagi halus sudah dapat gelar Al-Amin coba.
Al-amin itu artinya kan orang yang dipercaya, orang yang jujur. Nah, itu. Ada juga kawan ulun tuh Fajar. Ya ada banyak ya Al-Amin Nasution yang bakas lawan Kristina tuh kan. Ingat aja itu kan ngaran aja. Tapi akhlaknya belum tentu. Akhlaknya belum tentu kan. Berarti Rasulullah itu gelarnya. Kalau Rasulullah nih memang hidupnya Al-Amin, gelarnya Al-Amin. Nah, ya kan? Nah, kawa kada menyatu kayak itu. Tapi bila kawa menyatu kayak itu, insya Allah menghadapi zaman modern ini kada apa-apa. Ya Allah, asal imannya benar, akhlaknya mulia. Tapi amun bang kuitan-kuitan mbak anak nih, masukkan pesantren aja. Iya. Nah, itu kan salah satu upaya betul. Anak ini dimasukkan ke pesantren, kan pesantren tuh banyak agamanya kan. Lebih banyak porsi agamanya. Tapi pas keluar pacal. Nah, itu lain lagi urusannya. Yang penting nih usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Usahanya kan disekolahkan ke pesantren agama nih. Nah, soal ini belakangan itu ada apa tuh lain pulang tuh. Dan coba kita logikakan pulang. Nang di pesantren aja mecal misalnya, apalagi nang kada pesantren. Itu ya kalau. Nah, jadi tetap pesantren tuh paling bagus dulu. Pesantren itu paling bagus. Jadi Ustaz, jadi Maulidur Rasul ini diperingati sudah para klumus lah. Ini malam 21. Berarti 9 malam aja lagi. 9 malam jadi para klumus. Artinya apa yang menurut Pian bagus untuk diangkat, disampaikan ke masyarakat terkait bulan Maulid ini yang kaum masyarakat ambil, kada cuma makanannya aja. Iya, jadi nang bagus itu pertama tadi kita sampaikan akhlak Nabi. Iya. Lah. Nah, yang kedua tentang keimanan yang kuat. Kayak apa keimanan yang kuat? Ya lah. Nah, di antaranya tadi kita tanamkan pelajaran agama kan. Iya, kepada anak, lalu imannya insya Allah akan kuat. Lalu akhlaknya akan muncul. Nah, akhlak Nabi ini sudah dicontohkan Sidin dalam hidup Sidin. Nah, misalnya ada dalam riwayat Maulid Al-Habsyi itulah disebutkan. Ada dalam rawi itu disebutkan ija da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjalah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila diundang oleh orang miskin, beliau lebih cepat mendatangi, mengabulkan undangan orang miskin. Coba munya ke kita bisa terpaling lah. Ya kalau bisa terbalik ya mbah orang sugih mau undang mancap, mbah orang miskin kada kawa. Kada ada waktu ya. Nah ini akhlak nih. Ini akhlak nih. Nah ini jarang orang nih kawa menerapakan kalau kada kuat imannya. Kalau imannya kuat, ini kada berpilih miskin kada tetap didatanginya. Asal ini ada waktu. Tapi kalau imannya kada kuat ya berpilih. Ini besedan nih nama undang. Ini bersepeda. Ada juga yang kayak itu pancaramanya kayak itu. Iya itu. Betul. Yang pilihnya mau undang masjid genol. Mancap. Melanggar halus ujungnya kada kawa. Padahal sekalinya ganal nang dilanggar tuh. Apanya nang ganal isi amplopnya. Karena niat Sidin lain. Niatnya lain lalu diubah Allah Ta'ala. Itu kan Allah Ta'ala mah membisikkan hati panitia nih kan. Biar Allah Ta'ala ganali isinya. Nah, akhirnya ganal sekalinya ganal nang di musalla tuh. Membari pada nang di masjid menurut bayangan Sidin. Karena niat Sidin lain dah. Untingannya itu tadi. Nah, itu kan. Bang, ini kan kalau kita melihat dari sudut pandang agama, memang kita sudah berpandir masalah keagamaan Maulid ini. Berarti kisahnya aja lagi yang kada ini kan masih ada sedikit lah. Supaya sampai ke kisah tuh. Jadi nyata tadi kan Nabi tadi mengabulkan undangan. Tuh akhlak tuh. Nah, Nabi mengabulkan undangan tuh akhlak lah. Nah, sunnah Nabi. Apalagi nang mau undang tuh orang miskin. Itu lebih dikabulkan Nabi lagi tuh. Nah, kemudian ada lagi Nabi mencontohkan dalam akhlak ini. Ketika ada sahabatnya yang sakit, Nabi menjenguk. Nah, akhlak juga. Iya. Jarang orang kalau mbah nu koler meelangi kawan nang sakit nih. Ya kalau ada senonoh datang ke udah kawan nang sakit. Ikam dirawat di ruangan ini kah aja? Semalam arwah abahku sini. Ini kan kada menjaga akli, kada menyemangati. Nah, atau melihat obat kawan, ini kah obat ikamnya? Obat arwah abah ini aja. Parah mati. Atau lagi melihat kawan sakit, betakun penyakit kawan. Apa diharet? Liper aja kawan. Lalu bu pada
semalam aja anakku liper juga, kok obati ku tambahi kemana-mana. Jadi jangan sakit kayak apa hasilnya? Jadi jangan belang mati bang. Jangan juga itu. Nah itu kemudian, nah belum sampai kisah. jadi kan ini nah sunnah Nabi nih, akhlak nih. Iya. Bila ada kawan sakit, kita ada waktu kita jenguk, kita tengok. Nah ya kalau dielangi. Tengok ke jendela. Nah, kemudian lagi apabila ada sahabatnya yang meninggal dunia, Nabi itu terlibat berpartisipasi di orang yang lain, terlibat dalam penyelenggaraan jenazah. Ini akhlak juga nih, banyak orang kada model kada peduli. Iya, betul. Nah, sudah sembayang fardu kifayahnya hanya mau datang. Amun ada itu juga. Nah, minimal kita sholat fardu kifayah 4 lawan jenazah itu minimal lah. Nah, itu. Kalau bisa maksimalnya memandikan 4, mengapani 4, mensolatkan dan menghantarkan ke kubur. Jangan 4 betajun. Menghantarkan aja. Nah, ini akhlak juga nih. Nah, ini nang banyak orang kada mempedulikan dena. Lah, padahal nih akhlak juga nih sunnah Nabi nih. Nah, maka jar Nabi kan siapa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, berarti dia mencintai aku, jar Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa nang mencintai aku, dia akan masuk surga bersamaku. Amin. Ya kalau hebat kalau Nabi itu menjamin kita masuk surga asal kita mengamalkan sunnah Nabi. Nah, apa tuh kisahnya gitu? Kawalah lagi lah. Kesan maulid. Nah, iya. Nah, butuh takune. Habis dah. Ada masihan ini sebulan nya maulidan kalau. Pas bila maulidan nya rame, bakal ada maulidan kan rame lagi lah. Itu kayak betul. Kada apa-apa, Pang. Ini kan anunya aja momennya nih. Nah, momen aja. Karena kan bulan Rajab Isra peringatan Isra Mi'raj. Iya pulang ada pulang. Hah? Musim aja modelnya. Padahal nang bagus tuh kada apa-apa, Pang. Kada harus menentukan bulannya, kada lah. Terserah aja sebenarnya kayak di Jawa tuh hampir setiap malam setiap hari kan ada terus nih peringatan nih, kada papanya peringatan apa kalau lo diisi dengan ceramah tadi atau tausiah tadi. Nah itu lah. Nah tadi nang kisah jenazah sholat jenazah jadi ada kisahnya. Orang nih meninggal tapi maaf lah nih nang kada sama agama gitu nah. Cuma sih ini ketujuh melihat bila orang Islam tuh mati disembahyangakan lah. Si dinang kada Islam tadi melihat bagus nih umat Islam nih bila ada mati disembahyangakan tuh nah. Jadi nih karenanya nih kawan akrab lawan imam nih tuan guru nih nang kada Islam tadi ada keluarganya mati datang lawan tuan guru aja keluarga ulun ada mati kami sepakat hendak minta sembahyangakan kayak bubuhan pian tuh nah. Kayak bubuhan pian juga. Nah kami tertarik tuh nah. Bagus. Mak je guru ini bingung diiyakan kan lain agama nih. Kada diiyakan tiap kawan nah. Jadi kadang aja sih aku menakuni muridku mau kada menyembahyankan nih. Jadi takutnya murid guru tadi. Muridku orang banyak. Nih ada kawanku nih keluarganya meninggal tapi bilang agamanya hendak minta sembahyangakan kayak umat Islam juga kayak apa. Jadi dia muridnya kami nih guru itu serah pian aja. Kenapa aja guru? Karena kami ini tentara sewaan. Tentara sewaan. Tabila sesuai sewaannya kan kami umpat. Kita tabila jarpian sembayangan kita. Maju guru kayak itulah ya. Sepakat udah. Lalu datangan kada tahu kita soal yang jelas dilaksanakan. Cuma ada keanehannya. Nah, karenanya nih kan maaf lah lain agama nih lawan Islam nang guru tadi. Guru kan Islam lah lawan muridnya. Biasanya kalau nih mayat orang Islam mati itu kan mayatnya di muka lah. Sini jamaah lah menyembayangkan. Ada ini tepaling mayatnya di anak di belakang, sidin sembayangan di muka. Itu. Kenapa sih? Iya itu dah deh. Lalu mbah tontong sembayang lalu betakun nang tadi. Guru aja betakun lah guru aja. Iya guru kata Bapak.
rancak tuh aja umat Islam tuh bila mati disembahyangakan mayatnya dianak di muka. Ada ini kami dia mayat kami dia kenapa dianak di belakang? Ini diskriminasi. Oh itu kah juga juga bujur aja. Tapi bila mayat orang Islam tuh bila mati anak disembahyangakan mayatnya dianak di muka. Kenapa di muka? Karena ini tahu sudah jalan menuju surga, jadi kami menunjul aja lagi. Jadi mayat kami bang, kenapa dia anak di belakangnya kada tahu, jadi kami tarik di sini. Tapi pemirsa Banjar TV, sudah tuntung sudah kita acara di Pandiran di Gerdo, buhan Sungai Lulut, bulikan aja sudah. Jangan ketinggalan. Jadi terima kasih atas perhatian pian sabarataan. Mohon maaf pun ada kesalahan Pandir ya kalau. Jadi mohon ada masalah-masalah instansi-instansi atau apapun yang hendak menyampaikan atau sosialisasi masalah silakan hubungi kami. Jadi kami akan menyampaikannya di sini secara ya ibaratnya santai ya kalau. Tapi mengandung edukatif. Edukatif, hiburan lawan dapat menghibur, edukatif lawan informasi. SMA-nya mah? SMA-nya kada ada. Alhamdulillah. Amon penonton yang hendak langsung nonton kayak buhan nih ada yang buhan pal 4,5, ada buhan berapa silakan aja datang ke studio, insya Allah kami persilakan penonton. Bisa dari mana? Alamatnya RT Gerdo RT 5 RW 3 nomor 10 Banjar TV. Terima kasih atas perhatian pian sabarataan. Yang kami tuhakan, yang kami muliakan. Al-Mukarram, Amangrane. Amangrane Patah lawan yang kami hormati. Guru kami tercinta Ustadz Miji. Jangan lupa lawan utuh. Lawan nih nitip salam tadi ada SMS Amang Hasan ada kuatulak ya wadah binianom ya. Saya jangan terima kasih bila taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.